Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasr bin Umar MA, serta para pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, para alim ulama, asatidz, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal, maupun para pemirsa yang mengikuti kajian ini secara langsung. Peringatan untuk orang-orang yang tertipu, karangan Imam Al-Qutb Abu Mawahib bin Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i Al-Misri, yang biasa disebut dengan Imam Asy-Sya'rani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Basri rahimahullah taala berkata, fa kullu alimin misbahu zamanihi yastati'u bihi ahlu asrihi. Setiap orang alim itu menjadi lentera penerang di zamannya, di mana orang-orang yang hidup di masa dengan beliau mengambil cahaya dari beliau. Walau ulama lasaran nasu kalbahan. Dan seandainya tidak ada para ulama, maka pastilah manusia itu menjadi seperti binatang-binatang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya peran ulama dari zaman ke zaman, sehingga kita sebagai umat, sebagai jamaah, sebagai muridnya harus senantiasa menjaga haibah, wibawa, dan juga karisma ulama tersebut. Untuk itu sudah selazimnya bagi kita untuk senantiasa mengabdikan diri kita kepada para ulama. Karena pada pembahasan sebelumnya yang dikatakan ulama adalah orang alim yang berilmu, yang senantiasa hidupnya mengajarkan umat dengan ikhlas karena Allah semata. Untuk itu janganlah sampai kita menyakiti ulama, jangan sampai kita mendapatkan dosa ataupun hal-hal yang tidak diridhoi para ulama, karena pastinya doanya mustajab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini pun Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, hayatul ilmi bisu'ali anhu. Hidupnya ilmu itu dengan bertanya, wal amali bihi, dan juga mengamalkannya, wa mautuhu bitarkihima, dan matinya ilmu itu dengan meninggalkan kedua aktivitas itu, yaitu bertanya dan mengamalkannya. Wa kana Ikrimah rahimahullahu taala yaqulu, dan adapun Imam Ikrimah rahimahullah taala, beliau berkata, la tu'allimul ilma illa liman yu'ti thamanahu. Janganlah kalian mengajarkan ilmu kecuali kepada orang-orang yang memberikan harga terhadap ilmu itu. Maksudnya apa ini? Faqila lahu wa ma thamanuhu. Dan seorang bertanya, apa harga ilmu itu? Faqala an yad'ahul alimu indaman ya'man bihi. Yang dimaksud dengan harga ilmu itu adalah hendaknya seorang alim memberikan ilmu itu kepada orang-orang yang akan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kalau
kita memberikan ilmu dan kita tahu bahwasanya orang itu nggak bakalan sanggup mengamalkan atau nggak mungkin mengamalkan, itu kata Imam Ikrimah, nggak usah dikasih tahu atau nggak usah diajari. Kenapa? Karena pastinya orang yang sudah mendapatkan ilmu itu mempunyai kewajiban untuk mengamalkannya. Kalau dia belajar dan tidak mau mengamalkan, niscaya nanti di akhirat ada soal terkait ilmu tersebut. Jadi nanti akan menjadi beban di akhirat. Maka kata Imam Ikrimah, kalau kamu ingin memberikan ilmu, kamu lihat dulu apakah dia sanggup mengamalkannya atau tidak. Kalaulah dia belum sanggup, jangan dikasih. Cuma sekedar informasi, cuma sekedar dengerin doang ya, jangan. Karena apa? Karena nanti efeknya gitu, kasihan. Dalam artian ketika dia sudah mengetahui ilmu tersebut, secara nggak langsung dia mempunyai moral tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu itu. Lalu di sini dikatakan pula oleh Syekh Asy-Sya'bi, wa kana Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala yaqulu min adabil ulama idza 'allamu ay ya'malu fa idza 'amilu syaghalu bidzalika 'anil nas. Syekh Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala berkata, di antara adab para ulama, idza 'allamu ay ya'malu, apabila mereka mengajarkan ilmu, niscaya mereka mengamalkan ilmu itu. Jadi bukan hanya belajar, akan tetapi harus mengamalkan. Bukan cuma sekedar tahu, akan tapi harus mengamalkan apa yang dia tahu. Kenapa? Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Untuk apa nanam pohon kalau misalnya tidak berbuah? Ya, nyempit-nyempitin tanah gitu. Kecuali kalau yang ditanam itu bunga gitu kan, ada tujuan khusus, itu ada fungsinya. Akan tapi kalau misalnya pohon yang kita tanam, yang kita harapkan pohon itu berbuah, akan tapi ya, sampai 5 tahun, 10 tahun nggak berbuah juga, layan tidak ada manfaatnya, kan seperti itu. Begitu juga orang menuntut ilmu, kalau menuntut ilmu aja nggak pernah ngamalin, itu sama aja bohong. Seperti itu. Nah, di sini Syekh Asy-Sya'bi mengatakan, min adabil ulama idza 'allamu ay ya'malu. Salah satu di antara adab para ulama, apabila ia mengajarkan ilmu, mereka mengamalkan ilmu itu. Fa idza 'amilu syaghalu bidzalika 'anil nas. Dan apabila mereka sudah mengamalkan ilmu tersebut, syaghalu bidzalika 'anil nas, mereka akan sibuk dengan mengamalkan ilmu tersebut dan menjauhi dari manusia. Ini ada keterkaitan bab ini dengan uzlah atau berdiam diri. Kenapa? Karena di bab uzlah itu dikatakan semakin banyak kita mengenal orang, semakin banyak pula potensi untuk berbuat dosa. Minimal kalau kita bertemu dengan seseorang, 1 atau 2 orang, ada bahasanya mujamalah, berbahasa basi.
Karena terkadang berbahasa basi pun itu kalau nggak pinter-pinter kita bisa menyakiti hatinya. Niat kita baik untuk nanyain bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Akan tetapi karena mungkin ada hal terkait istri, anak, dan keluarga, dia itu menganggap bahwasanya ini sindiran, sehingga niat baik kita pun terkadang itu disalah tafsirkan oleh teman kita. Maka di dalam bab uzlah itu dikatakan bahwasanya semakin banyak kita mengenal atau bergaul dengan manusia, semakin banyak pula potensi kita untuk berdosa atau menyakiti orang. Titik amannya sedikit bergaul, akan tetapi perbanyak doa untuk jamil muslimina wal muslimat. Maka ya, para ulama terdahulu itu senantiasa menyendiri. Akan tapi bukan berarti dia nggak peduli dengan lingkungan sosialnya. Akan tapi ada hal yang lebih penting, yaitu mereka senantiasa mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Karena likulli muslimin syafa'ah, seperti itu. Tiap muslim itu adalah syafaat. Nah, syafaatnya itu melalui doa-doa kita yang tulus. Terkadang doa kita pun, kalau kita mengenal dia, apalagi ada di hadapan kita, itu doanya nggak tulus karena ada sesuatu. Akan tapi kalau misalnya kita mendoakan orang yang tidak kita kenal, nggak pernah kita tahu, itu ada potensi lebih tulus dan lebih ikhlas karena tidak ada tujuan timbal balik, tidak ada harapan setelahnya. Nah, maka dikatakan di sini faida amilu syaghalu bidzalika 'anil nas. Jika orang tersebut sudah menuntut ilmu dan sudah mengamalkannya, niscaya dia senantiasa sibuk dengan mengamalkan ilmu tersebut, sibuk dengan beribadah, dan juga ya syaghalu bidzalika 'anil nas, dan juga niscaya dia akan menjauhkan diri dari manusia. Fa idza syaghalu faqadu wa idza faqadu tulibu. Lalu apabila mereka sudah sibuk, maka mereka menghilang. Fa idza syaghalu faqadu. Apabila mereka sudah sibuk, maka mereka menghilang. Fa idza faqadu tulibu. Dan apabila mereka sudah menghilang, maka mereka akan dicari. Maka terkadang dengan hubungan baik antara ulama dan umatnya, sehingga terkadang kita tersebut batin kita. Terkadang kita ingat, kita mimpi, oh iya dulu ulama ini kayaknya enak banget. Kenapa? Mungkin itu ada efek doa-doa mereka yang nyetrum kepada kita. Terkadang walaupun hanya sebatas informasi atau mengetahuinya melalui televisi dan lain sebagainya, atau mungkin kita nggak tahu sama sekali, doa-doa yang dipanjatkan oleh para ulama yang tulus itu nyambung kepada kita. Nah, ketika kita mendengarkan namanya, itu pun terkadang ada sentuhan batin. Itu menandakan bahwasanya ada energi yang dipancarkan oleh para ulama itu melalui doanya yang nyambung kepada kita. Untuk itu kita sebagai umat, sebagai murid, sebagai jamaah, mari senantiasa kita doakan para ulama-ulama kita sehingga ulama-ulama kita sehat walafiat. Ulama-ulama kita yang hidup senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkhidmah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Dan kita doakan juga untuk ulama-ulama kita yang meninggal, semoga senantiasa Allah memberikan nikmat kubur, meluaskan kuburnya, meridhoi perjuangannya, sehingga amal ibadahnya senantiasa terus mengalir.
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui pesan yang singkat ini, mari sama-sama kita menjaga ulama-ulama kita, kita mendoakan ulama-ulama kita, sehingga kita menjadi jamaah, menjadi umat, menjadi muridnya yang tulus, ikhlas, dan mendapatkan ridho dari ulama kita, dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.